Jadikan Natal 2021 istimewa. Menyambut Hari Natal yang segera tiba, Jaringan Persekutuan Mahasiswa Kristen Indonesia mengadakan donasi bersama untuk berbagi kasih Kristus bagi sesama. Dana yang terkumpul seluruhnya akan diserahkan pada awal bulan Desember 2021 kepada Panti Asuhan Putra Maranatha dan Panti Reda Caritas Cimahi. Ayo ambil bagian untuk menjadi berkat dan transfer donasimu ke nomor rekening BCA 777 030 9896 atas nama Yayasan Petra Harapan Bangsa sebelum tanggal 3 Desember 2021. Tuhan Yesus memberkati. Have my yes, with no exception. I'm laying down my rights, second guessing. You can have my yes. I'm giving you my fear of never knowing whatever's coming next. I know you've got me. You can have my yes. Wherever you wanna go, I'll follow you. Wherever you are, wherever you wanna go, I'll follow you. Oh, wherever you are, wherever you wanna go, I'll follow you. I'll follow you. Oh, wherever you are, wherever you wanna go, I'll follow you. Wherever you are, wherever you wanna go, I'll follow you. Shalom JPMKI. Shalom. Senang sekali rasanya kita dapat berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan walaupun secara virtual. Tidak lupa kami mau menyapa seluruh teman-teman mahasiswa dari PMK seluruh Indonesia untuk mengisi live chat dengan format nama dan asal kampus. Tidak lupa juga kami mengajak untuk teman-teman yang belum bergabung dalam kepengurusan JPMKI dan rindu untuk mengisi acara dapat menghubungi kontak person yang ada di bawah ini.
Sebelum kita mulai ibadah kita pada siang hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan, hari yang masih Kau sediakan bagi kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mulai ibadah ini Tuhan, biar Engkau yang memberkati ibadah hari ini Tuhan. Untuk teman-teman yang siap untuk memuji nama Tuhan, kita katakan Amin. Dia, kita mau sembah Dia karena kita tahu bahwa Yesus Dia yang baik, amin. Kita mau katakan great is our God. Katakan lukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik salawatanku, kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan great is our God. Ada lebih lagi, kita bersorak-sorak bagi nama Dia. Katakan pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sempurna namanya, dalam jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Come on. Oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan great is our God. Katakan lawatan, katakan kebangkitan, katakan pemulihan, katakan Jesus. Mari angkat tangan kita dan katakan kami rindu. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Kami rindu Tuhan, kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God.
Kami mengingatkan kembali untuk teman-teman yang belum bergabung dalam kepengurusan JPMKI dan rindu untuk mengisi acara dapat menghubungi kontak person yang ada di bawah ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami. Sebab Engkau sangat baik Tuhan. Engkau
kesetiaan-Mu. Besar, besar kesetiaan-Mu, sebab Engkau besar, besar kesetiaan-Mu. Sekali lagi shalom. Perkenalkan nama saya Pendeta Chandra Gunawan Marisi MPH, dosen tetap di STT Real Batam dan gembala di GBI Jakarta. Terima kasih untuk Pak Kris yang memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing di persekutuan JPMIK ini supaya kita boleh memahami apa yang menjadi rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam ketidakpastian. Saya diberi tema yaitu kuasa Tuhan di tengah ketidakpastian. Saya ambil tema ini dari Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Lalu perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudara, di situasi yang seringkali kita rasa terlalu berat, tidak ada harapan, tidak ada kepastian, kondisi pandemi yang bahkan tidak ada kepastian, sekarang mungkin dikatakan kita trennya sedang menurun, masuk ke level 1 dari pandemi, sedang mengarah kepada endemi, tapi ternyata para pakar juga tidak dapat memastikan bahwa memang akan turun kepada endemi. Masih juga dikatakan harus berhati-hati, waspada akan gelombang yang ketiga. Di negara lain malah pandemi ini sedang meningkatnya. Kita dengar berita bahwa di Singapura banyak nurse, perawat yang resign. Banyak hal yang kita hadapi di depan adalah ketidakpastian. Seperti perempuan ini, dia tidak ada kepastian hidup. Sakit pendarahan 12 tahun, sudah pergi berobat, bahkan harta bendanya sudah habis, tetapi dia tidak kian menjadi sembuh. Percayalah, Allah berdaulat. Allah masih berdaulat, tetap berdaulat, dan terus akan berdaulat. Terlebih kepada orang-orang yang percaya dan berharap kepadanya. Perempuan ini telah berulang-ulang diobati dan berbagai tabib, sehingga ia telah menghabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mencari pertolongan kemana-mana, tidak ada jalan keluar, keadaan semakin parah. Mungkin saudara menganggap
Wah, ini terlalu berat. Kenapa ini terjadi padaku? Bisnisku hancur. Bisnisku nggak ada harapan. Utang di mana-mana, semua orang nelpon untuk menagih. Seolah-olah tidak ada harapan lagi. Firman Tuhan katakan hari ini, berhentilah khawatir, saudara. Berhenti khawatir. Lalu mungkin berpikir, waduh ini tugasku sudah deadline, semua deadline. Dan wah, dosen sudah kejar-kejar. Stres. Berhenti stres, berhenti khawatir. Ya, perhatikan apa yang Anda dengarkan. Ya, ini perhatikan apa yang Anda dengar. Ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah Yesus. Perhatikan apa yang Anda banyak lihat. Perhatikan dengan apa yang Anda banyak dengar. Perhatikan dengan apa yang Anda makan dan Anda ucapkan. Ya, perhatikan kehidupan Anda. Maka dari itu, di dalam ketidakpastian, jangan mencari ya terlalu banyak nasihat-nasihat yang mungkin malah menjadi beban bagi saudara. Yang pertama, mari jadikan dirimu tenang sehingga engkau bisa berdoa, lalu renungkanlah firman Tuhan supaya firman Tuhan itu nanti berkata-kata kepada saudara. Dengarkan firman Tuhan, perkatakan, deklarasikan firman Tuhan. Imani dan terus nantikan penggenapan firman Tuhan itu. Kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh apa? Pendengaran firman Kristus. Dan dikatakan kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman Tuhan itu akan memberikan kepada kita suatu kalau di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 itu bahasa Inggrisnya meditation. Meditation itu artinya kita akan ulang-ulang dan ada sugesti yang semakin positif dan kita semakin yakin inilah yang dikatakan iman. Meditate. Ya. Jadi setelah mendengarkan firman Tuhan jangan selesai di situ. Perkatakan, deklarasikan sampai betul-betul meyakini bahwa itu sudah terjadi. Walaupun mungkin belum kelihatan di depan mata. Ketika iman kita sudah katakan itu terjadi, maka itu terjadi. Nah, perlu diperhatikan saudara. Apa motivasi kita saat kita datang pada Yesus? Dikatakan sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, di sini sotesomai, ya dalam bahasa Yunani itu future pasif indikatif dari dasar kata sozo. Yang dia harapkan sebetulnya bukan hanya sekedar kesembuhan, tetapi keselamatan, kelepasan. Jadi sebetulnya ayat ini dapat juga diartikan, asal ku jamah saja jubahnya, aku selamat. Nah, jadi yang dia harapkan perempuan ini bukan hanya sekedar sembuh, tapi keselamatan yang paling utama. Ya, jadi dalam ketidakpastian itu, saudara, jangan hanya berpikir supaya sukses, tapi yang paling utama bahwa jiwa kita tetap selamat. Kalau kita sudah mengalami keselamatan itu, kita tidak menjadi ragu lagi dengan pertolongan Tuhan. Jangan hanya ingin mengejar kesembuhan. Jangan hanya ingin mengejar berkat. Jangan hanya ingin mengejar hal-hal duniawi sampai kita melupakan karya Kristus yang paling besar, yaitu kematiannya di kayu salib, mengampuni dosa kita, menyelamatkan kita. Itu yang utama. Jadi jangan sampai Anda kecewa. Dalam ketidakpastian ada yang pasti, yaitu Yesus mati di kayu salib, menebus dosa saya dan saudara, menyelamatkan kita dan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Itu jadi fokus utamanya. Yang kedua dikatakan miliki iman yang benar.
Roma 10 ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. 1 Petrus 1 ayat 9 dan 10. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Ya, jadi miliki iman yang benar. Iman yang benar akan mendorong kuasa yang dari Yesus. Ayat 30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga keluar dari dirinya. Ya, jadi sebagai teladan Yesus melakukan mujizat dengan kuasa Roh Allah. Tetapi pada saat itu langsung keluar kuasa itu dari Yesus. Ya, memang kita lihat seringkali ketika Yesus mengatakan tentang menyembuhkan dengan kuasa mujizat, itu dengan kuasa Roh Allah. Ya, tetapi Yesus juga punya kuasa. Nah, ketika perempuan itu memiliki iman yang benar, maka itu otomatis seperti menarik, memaksa keluar kuasa itu, menyembuhkan. Ada begitu juga kehidupan kita. Di saat kita mungkin sekarang ini Anda sedang sakit, saat ini mungkin Anda sedang mengalami masalah kesehatan, ekonomi, keuangan, bahkan pendidikan. Percayalah, Allah berdaulat, Allah berkuasa atas hidupmu, atas masa depan. Ya. Jadi tidak salah kita ingin mujizat. Ya. Tidak salah juga kita ingin terjadi yang namanya kesembuhan. Tidak salah kita ingin sukses. Itu betul, bagus. Ya, karena Tuhan juga mau memberkati kita. Tidak salah Anda ingin sembuh, tapi jangan menjadi itu tujuan imanmu. Tidak salah Anda ingin mujizat, tapi jangan itu menjadi passionmu ketika mengikut Kristus. Tidak salah Anda ingin diberkati, tapi bukan itu tujuan utama. Sehingga di tengah-tengah ketidakpastian itu ada yang kita yakini yang pasti, yaitu keselamatan jiwa kita. Pada Rasul Paulus mengatakan tentang keadaan dirinya. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Rasul Paulus yang mendoakan orang sembuh, Rasul Paulus yang menumpangkan tangan pada orang yang kesurupan, dia dilepaskan, orang yang sakit disembuhkan, bahkan yang mati dibangkitkan, tapi dia sendiri. Ada duri dalam daging di dalam dirinya, dia minta kepada Tuhan supaya duri dalam daging itu dicabut. Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, dan dia pas. Dia nggak memaksa Tuhan supaya apa yang dia inginkan terjadi. Nah, perhatikan, ya, di dalam kelemahanlah aku bisa bermegah, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, jadi jangan merasa bahwa ketika kita ada dalam tekanan, ketika kita ada dalam masalah, ketika kita ada dalam suatu keadaan yang tidak menentu, kita pikir itu hukuman. No, bisa jadi itu menjadi sarana bagi Tuhan bagi kita juga untuk menyatakan kuasa Tuhan lebih dahsyat, lebih nyata lagi. Ya. Seperti Nick Vujicic, mungkin pernah mendengar nama ini. Seorang yang tidak punya tangan, kakinya pun hanya seperti kaki bebek. Dalam kelemahannya, malah kuasa Tuhan dinyatakan. Dia menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan dia berdoa, ya, banyak jiwa-jiwa yang dibawa pada Kristus. Jadi, ya, yang pertama, mari perhatikan, ya, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Yang kedua, miliki iman yang benar, tujuan, passion yang benar. Yang ketiga, bertindaklah dan saksikanlah iman.
Ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh. Ya, iaomai, sudah disembuhkan dari penyakitnya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka kata Yesus apa? Kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Zozoken, dari kata zozo. Ya, pergilah dengan selamat dan sembuhlah. Ya, igeis, dari penyakit. Jadi yang dia harapkan memang keselamatan. Tuhan Yesus beri keselamatan dan kesembuhan. Maka dari itu, bertindak, setelah bertindak juga saksikan imanmu pada orang lain. Jadi melalui persekutuan ini, firman Tuhan yang saya bagikan, ya mungkin sekarang keadaan tidak menentu, baik ekonomi, bahkan mungkin merasa pendidikan tidak menentu, kehidupan, ya persekutuan, kadang-kadang online, kadang-kadang onsite, kadang-kadang hybrid. Tapi yang pasti, saudara, Allah berdaulat dan Allah berkuasa atas setiap orang-orang percaya. Mari kita lihat ayat Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Disinilah kedaulatan Allah itu. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dikatakan di sini bukan atas segala sesuatu, tapi dalam segala sesuatu. Apa maksudnya? Allah dapat mengubah setiap masalah itu menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Allah dapat mengubah setiap kejadian-kejadian yang menimpa kita ini menjadi suatu kesaksian yang akan menjadi kesaksian yang besar, supaya banyak orang dibawa pada Kristus. Jadi ketahuilah bahwa Allah itu masih berdaulat, tetap berdaulat, akan terus berdaulat. Tapi yang menjadi bagian saya dan saudara adalah apa? Percaya dan mengasihi Tuhan. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, yaitu yang mengasihi Allah. Itu. Jangan berpaling daripada kasih Tuhan. Jangan berpaling dan pergi kepada mencari pertolongan kepada manusia, kepada orang-orang. Tapi carilah Tuhan. Semakin tunjukkan kasih-Mu kepada Tuhan, maka kedaulatan Allah, kuasa Allah akan bekerja dengan luar biasa, mengubah masalah menjadi berkat, memberikan terobosan demi terobosan dalam setiap kehidupan, dalam setiap pendidikan, dalam setiap kesehatan yang sedang Anda hadapi. Ya. Jadi hari ini, ya, sebagai penutup saya tutup dengan Mazmur 91 ayat 14, ya, sampai ayat yang ke-16. Dan ini mari menjadi refleksi bagi kita, supaya dalam ketidakpastian itu, sekali lagi saya mau ajak kita, yang pertama, dengar-dengaran akan Tuhan. Nah, kedengaran ini seperti apa? Inilah yang namanya menjalin keintiman dengan Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal nama. Ini janji Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Hari ini firman Tuhan mengajar, menekankan, dan mengajak kepada kita, supaya kita pertama menjalin keintiman dengan Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan terus deklarasikan. Itu namanya meditasi. Ya, merenungkan dalam bahasa Yunani dan Ibrani itu dapat diartikan dengan mengucapkan terus berulang-ulang, supaya ini menjadi suatu kegairahan, dan ini menimbulkan iman, dan ini menjadi sesuatu yang kita menjadi percaya bahwa kita sudah menerimanya walaupun belum dilihat. Yang kedua,
miliki iman yang benar. Motivasi kita mengikuti Yesus bukan hanya sekedar sukses, bukan hanya sekedar sembuh, bukan hanya sekedar kaya, tapi ikut Yesus adalah keselamatan jiwa, keselamatan roh dan jiwa kita. Itu yang paling utama. Selanjutnya itu adalah bonus yang akan Tuhan nyatakan, Tuhan berikan. Dan yang terakhir, bertindak. Bertindaklah, kerjakan apa yang menjadi pekerjaan. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Perempuan itu dia bertindak, dia melangkah, dia jamak jubah Yesus. Walaupun memang pada waktu itu kemungkinan kalau dia tidak sembuh, bisa jadi dia akan mati. Kenapa? Karena di situ ada banyak laki-laki. Pada konsep pemikiran orang Yahudi, ya, kalau terkena dengan orang yang pendarahan, dia najis sampai 1 harian. Nah, itu kan bisa menyulut kemarahan orang-orang Yahudi. Tapi dia tetap bertindak, dia tetap melakukan bagiannya, dia tetap melakukan pekerjaan. Beriman terhadap kuasa Tuhan juga bukan berarti kita pasif, namun kita aktif dan kita terus melakukan bagian kita, mengejar apa yang menjadi tugas kita. Kerjakan, lakukan, dan teruslah percaya, teruslah mengasihi itu. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara supaya kita menjadi orang-orang yang tetap percaya, tetap mengasihi Tuhan. Di tengah-tengah ketidakpastian, kalau kita terus percaya pada Tuhan, Allah pasti akan memberikan terobosan. Jadi percayalah. Jangan terlalu banyak mendengar berita-berita yang membuat semakin galau, semakin takut. Boleh tahu, tapi itu hanya sekedar tahu. Tapi untuk menjadi perenungan adalah firman. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman. Dengarkan firman Tuhan, miliki motivasi yang benar, dan kerjakanlah yang harus kita kerjakan dengan tetap percaya pada kuasa Tuhan dan mengasihi Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk persekutuan ini. Tuhan, Kau memberkati semua mahasiswa, semua teman-teman yang hadir, yang boleh menyaksikan renungan ini, khotbah ini. Biarlah Roh Tuhan Kau berkata-kata kepada setiap pribadi lepas pribadi, sehingga memiliki refleksi untuk semakin mengenal Tuhan, cinta Tuhan, mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, percaya pada Yesus Kristus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, mengalami kelahiran yang baru, dan hidup dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Di tengah-tengah ketidakpastian, mungkin sakit penyakit, mungkin ekonomi, pendidikan, saat ini hamba perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, terjadi terobosan, kesembuhan, pemulihan, dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau berdaulat, Kau berkuasa atas hidup orang-orang yang percaya Tuhan, mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai. Tuhan, hamba berdoa memberkati persekutuan doa ini, memberkati Pak Kris dan semua rekan-rekan yang ada. Terima kasih Bapa yang baik. Pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Tuhan memberkati. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, Ku berdiam diri mencari-Mu, doa mengubah segala sesuatu.
perasaanku, mengecewakan perasaanku. Ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Tuhan, dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Banyak bencana datang silih berganti, virus di mana-mana, bunyi ambulan bersaut-sautan, bahkan petugas medis dibuat kewalahan olehnya. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami datang bersatu hati, berdoa demi kepulihan negeri Indonesia ini. Kami yakin Engkau saat ini sedang melawat negeri kami. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, dan sesuatu yang besar akan terjadi atas negeri kami. Dan kami percaya doa akan mengubah segala sesuatu. Mengecewakan perasaanku, memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah, mengubah segala sesuatu. Shalom, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami mengucap syukur atas kehidupan yang selalu baru Tuhan, atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami ingin berdoa untuk Indonesia Tuhan, di 76 tahun Indonesia berdiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah menempatkan kami Tuhan, anak-anak muda ini Tuhan di negara Indonesia. Kami berdoa agar Indonesia menjadi negara yang semakin maju dan berkembang, baik di segala bidangnya ya Bapa. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk Indonesia di segala banyak perbedaan yang ada Tuhan. Kami dapat hidup rukun dengan damai Tuhan, dengan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa untuk pandemi yang sedang terjadi ya Bapa. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk melewati setiap hal yang ada sekarang ya Bapa.
Berikan kami setiap kekuatan untuk kami melewati hal-hal baru ini Tuhan. Berikan kami kesehatan Tuhan, berikan kami kesembuhan Tuhan dalam menjalani masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, pandemi ini akan berlalu Tuhan, dan kami akan hidup dengan cara yang baru ya Tuhan, dengan cara-cara yang berasal daripada Engkau ya Bapa, dengan cara-cara yang selalu memuliakan Engkau ya Bapa di dalam setiap halnya itu ya Bapa. Dan kami juga ingin berdoa untuk setiap tenaga kesehatan Tuhan, garda-garda terdepan Tuhan, yang selalu menggencarkan Tuhan kehidupan prokes ya Bapa, prokes untuk kesehatan kami sendiri ya Bapa, yang kembali untuk kebaikan kami ya Bapa. Kami ingin berdoa untuk mereka ya Tuhan, Kau berikan mereka kekuatan, Kau berikan mereka selalu kesehatan ya Bapa, agar apa yang mereka lakukan tidak sia-sia Tuhan. Kau berikan mereka selalu Tuhan damai sejahtera Tuhan dimanapun mereka bertugas. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa untuk pemimpin Indonesia Tuhan, dari tingkat yang atas sampai tingkat yang paling bawah Tuhan, dari presiden sampai di tingkat RT ya Bapak. Kami percayakan Tuhan, setiap mereka Tuhan adalah pilihan Engkau. Kami percayakan Tuhan, atas setiap kebijakan mereka adalah kebaikan yang berasal daripada Engkau juga ya Bapak. Kami percayakan Tuhan, setiap kepemimpinan ya Bapak adalah pemimpin yang berdasarkan nilai-nilai daripada Engkau ya Tuhan. Kami percayakan ya Bapak juga untuk pekerjaan Tuhan, para pekerja-pekerja Engkau Tuhan di segala bidang Tuhan, yang sekarang lagi work from home ataupun bekerja secara langsung Tuhan, dimanapun mereka bekerja Tuhan ataupun kami bekerja, Kau yang selalu berikan kami kekuatan untuk selalu menjalani kehidupan kami dengan sukacita Tuhan, selalu menjalani pekerjaan kami dengan penuh kasih ya Bapa yang berasal daripada Engkau. Kami percayakan Tuhan, setiap pekerjaan kami tidak akan sia-sia, tapi itu adalah untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk pendidikan Tuhan, segala hal yang berhubungan dengan pendidikan, dari SD, TK, sampai pun perguruan tinggi Tuhan, segala bentuk pendidikan kami yang sedang kami tempuh ya Bapa, di segala jurusan Tuhan, untuk masa depan kami percayakan Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Tidak ada keraguan Tuhan di dalam Engkau. Kami percayakan pendidikan kami berhasil, dan kami akan menjadi pribadi-pribadi yang sukses. Kami menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk kesehatan setiap kami ya Bapa, di dalam masa-masa sekarang Tuhan. Di segala musim kami percaya Tuhan, kesehatan kami akan selalu terjaga di dalam Engkau. Lewat setiap gaya hidup, lewat setiap obat-obatan dan vitamin Tuhan yang kami konsumsi, kami menjadi sehat Tuhan. Kami juga menjadi sehat Tuhan oleh karena kekuatan dan bilur-bilur yang berasal daripada-Mu ya Bapa. Dan ataupun mungkin ada teman-teman yang sedang sakit Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau angkat penyakitnya ya Bapa. Dan selalu Tuhan kami mengucap syukur atas kasih dan sukacita yang berasal daripada-Mu adalah obat yang paling manjur ya Bapa. Dan kami juga ingin berdoa untuk keluarga kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, keluarga kami Tuhan, kami selalu mencintai Tuhan keluarga kami ya Bapa. Kami mengucap syukur kami dilahirkan di setiap keluarga kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, keluarga adalah tempat ibadah yang paling mula-mula ya Bapa, adalah kasih yang paling awal Tuhan Kau ajarkan di dalam keluarga kami. Selalu ada kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga kami, untuk menjadi keluarga yang damai dan kasih, dan selalu berpegang di dalam Engkau Tuhan, di dalam setiap masanya ya Bapa, baik itu masa kesulitan ataupun sukacita. Kami percayakan Tuhan keluarga kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan kami juga ingin berdoa Tuhan untuk teman-teman di sekitar kami ya Bapa, yang mungkin sekarang belum mengenal Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan, teman-teman kami ini Tuhan mengenal Engkau, mengenal kasih-Mu Tuhan, di dalam lewat dari setiap kami Tuhan, lewat dari setiap gaya hidup kami yang mencerminkan kasih yang berasal daripada-Mu. Kristen itu adalah kami Tuhan, yang selalu menjalankan kehidupan ini dengan penuh kasih, sehingga mereka dapat melihat secara langsung ada kasih Yesus Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga ingin berdoa Tuhan untuk mereka Tuhan, teman-teman kami yang belum mengenal Engkau, agar mereka mendapatkan kesempatan yang terbaik Tuhan untuk menerima Engkau di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Inilah adalah doa dan pengharapan kami Tuhan, yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya doa ini belum sempurna Tuhan, tapi kami percaya ya Bapa, di dalam Engkau ada Roh Kudus yang akan menuntun kami. Dan kami percaya Tuhan, doa ini adalah doa yang selalu Engkau dengar, doa yang memiliki kekuatan Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Kami percaya di doa yang ada pengharapan yang penuh ya Bapa. Kami ucap syukur Tuhan, kami ucap syukur Yesus Kristus.
Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saatnya saya mau mengajak kita untuk berdoa setelah kita sudah mendengarkan firman Tuhan, renungkannya. Percayalah bahwa Allah berkuasa atas semua masalah kita. Mari tundukkan kepala, kita satukan hati, kita mau bersekutu dengan Allah di dalam doa. Bapa, terima kasih kesempatan dalam ibadah online JPMKI saat ini. Berapapun yang mengikuti program ini, dimanapun kami berada, dalam keadaan apapun kami, adalah fakta bahwa kami memang menghadapi masalah. Termasuk tentu saja masalah pandemi yang melanda dunia saat ini. Tapi Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa kami dipanggil bukan bersekutu dengan masalah, tapi kami dipanggil, diingatkan untuk bersekutu dengan Allah. Kalau selama ini kami lebih banyak meluangkan waktu berpikir, berkata, bahkan berdiskusi tentang masalah, Tuhan ingatkan kami saat ini untuk mulai mengubah cara pikir kami. Lebih banyak atau menambah porsi untuk membicarakan kasih Allah. Kalau kami tergoda untuk membicarakan masalah, bahkan saat ini yang sedang ada dalam masalah, dan kami bahkan cenderung mau menyerah saja terhadap masalah, Tuhan, Roh Kudus menolong kami, mengingatkan kami, berbicara kepada kami semua bahwa kami punya Allah yang berkuasa. Kami punya Allah yang berkuasa. Terima kasih Bapa dalam surga. Saat ini kami mau bersyukur bahwa persekutuan kami dengan Allah akan kami nikmati, baik dalam bentuk ibadah online maupun ibadah kami dalam keluarga, juga persekutuan kami secara pribadi dengan Allah. Biar terus kami tingkatkan. Benar, ada fakta kami punya masalah, tapi Tuhan ingatkan kami untuk tidak mau terus-menerus bersekutu dengan masalah itu, tapi mau menikmati persekutuan dengan Allah. Persekutuan dengan Allah. Tiap saat kami ada persekutuan dengan Allah. Bangun pagi, tidur malam, kami mau menikmati persekutuan dengan Allah. Saat pun kami menghadapi tugas-tugas online, kami mau terus mengingat bahwa kami punya persekutuan dengan Allah. Dengan begitu kami dikuasai oleh kasih Allah. Kasih Allah melingkupi kita semua dimanapun kita berada. Dan saya percaya Tuhan menolong kita untuk mengatasi masalah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang mengasihi dan menguasai kita semua. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Bersama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Shalom bagi kita dan sampai jumpa dalam program berikutnya.